Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Kita langsung saja pada kesempatan yang baik ini kembali tadabbur Al-Qur'an ya. Mengangkat surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Seperti biasa, tujuannya adalah untuk mendapatkan pelajaran dan hikmah, mendapatkan penerangan, mendapatkan petunjuk pedoman ya, untuk kita amalkan, untuk kita tunaikan, sehingga mudah-mudahan kita bisa hidup memenuhi ridho Allah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke mentadaburi ya ayat-ayatnya. Ayat 31, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudhu jinatakum. Wahai anak Adam, pakailah zinatakum. Ada istilah zinatakum. Jadi seperti biasa ya, tadabbur Quran itu antaranya ada memahami kosakata ya. Setiap kata itu ada kata-kata penting yang perlu kita pahami. Di antaranya ini ada istilah zinatakum, zinatun. Zinatun secara arti kata adalah hiasan. Ya, jadi zinatun itu hiasan, perhiasan itu disebut zinah, zinatun. Ada kata kerjanya, misalkan zayyana, itu zayyana berarti menghiasi ya. Zayyana yujayyinu. Jadi zinatun kata bendanya artinya hiasan. Zinatakum berarti hiasan, hiasanmu, hiasan kalian. Jadi artinya wahai anak Adam, pakailah hiasan kalian. Gitu. Arti kata dulu dipahami. Inda kuli masjidin. Nah, dipakainya inda kuli masjidin, di setiap masjid. Inda itu pada, ya, kuli itu setiap, masjid itu artinya masjid. Tapi arti masjid ini sebenarnya jangan dibayangkan masjid bangunan. Dan masjid di bahasa Al-Quran mah itu bentukan, kata bentukan dari kata sujud. Sajada yasjudu masjidan, masjidun. Jadi masjid itu artinya tempat sujud. Jadi kalau tempat sujud belum tentu bangunan. Di mana saja kita sholat, di mana saja kita bersujud, itu disebut masjid. Tah urang gaduh sajadah, eta teh sajadah teh tiasa disebut masjid, margi tempat sujud. Dimanapun kita sujud, kita sholat itu disebut dengan masjid. Atau bisa juga masjid itu adalah bukan hanya tempat tapi juga waktu. Namanya isim makan zaman dalam istilah ilmu sorof ya. Jadi namanya isim makan zaman artinya tempat dan waktu sujud. Sehingga artinya wahai anak Adam, pakailah hiasanmu di setiap waktu sujud. Berarti di setiap kita sholat gitu. Nah, hiasan yang mana maksudnya? Hiasan yang bagaimana gitu. Nah, kudu orang berhias heula gitu. Membagus-baguskan pakaian atau bagaimana? Nah, nanti kita lihat. Makna atau maksud hiasan ini adalah bukan hiasan yang sebenarnya, bukan hiasan yang kita pahami seperti kalung, gelang atau hiasan pakaian ya yang menempel di tubuh. Bukan itu maknanya. Tapi nanti kita lihat bahwa yang dimaksud di sini bukan hiasan seperti itu. Ada sesuatu hiasan dan hiasan ini dikeluarkan, diterbitkan langsung oleh Allah. Jadi ini bukan buatan manusia, tapi hiasan ini langsung buatan Allah. Tapi kita lihat dulu, karena ini baru kita memahami kosakata. Kemudian kalimat berikut, wakulu wasrobu wala tusrifu, dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini petunjuk bagi kita agar kita silahkan ya
makanlah secukupnya, minum juga secukupnya. Yang penting adalah bagaimana makanan ini bisa memberikan nutrisi gizi ya, untuk kebaikan tubuh kita, untuk bisa memberikan energi, pertumbuhan, dan juga kesananya itu adalah untuk apa? Untuk bisa beraktivitas ya, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Sementara itu dulu kita pahami. Apa hubungannya antara ibadah sujud dengan makan dan minum? Kita lihat nanti ada hubungan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita ini jangan berlaku berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai. Tapi Allah berarti kalau tidak suka dengan yang berlebih-lebihan, berarti hidup ini harus tepat guna. Jadi jangan boros, jangan berlebihan, tapi kedah tepat guna. Kedah tiasa mangpaatkeun naon rupi anu aya, anu janten harta urang, rezeki urang digunakan dengan setepat-tepatnya sesuai dengan tujuan maksudnya. Itu ya. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang suka berlebih-lebihan. Apa istilahnya, mubazir gitu ya. Gitu. Kartos eta ayat 31. Jadi yang pertama tentang pakailah perhiasanmu di setiap waktu dan tempat sujud. Nah, apa yang dimaksud perhiasan di sini? Nanti kita lihat. Dan juga makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Gitu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah bisa menunaikan sujud sholat? Alhamdulillah sudah bisa. Apakah kita sudah bisa makan dan minum? Alhamdulillah cekap. Itu kakirangan kan gitu. Nah, berarti bisa menunaikan ini. Kita lanjutkan. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Katakan, siapa yang melarang? Man harrama. Harrama artinya mengharamkan atau melarang. Siapa yang melarang? Zinatallah. Yang melarang perhiasan dari Allah. Allati akhraja li ibadihi, yang perhiasan itu dikeluarkan. Allah keluarkan li ibadihi untuk hamba-hambanya. Berarti ya perhiasan teh dikeluarkan oleh Allah, sanes perhiasan buatan jalmi. Jadi bukan sembarang hiasan, tetapi sesuatu ya, yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan untuk menghiasi diri kita. Tah diri orang teh kedah dihias. Ada hiasan teh berarti semacam sesuatu yang melengkapi, menempel, dipakai di dalam diri, pada diri kita, pada tubuh kita, itu namanya sesuatu yang menghiasi. Berarti Allah mengeluarkan sesuatu untuk menjadi hiasan bagi kepribadian diri kita. Naon atau eta hiasan teh? Jadi hiasan itu yang dipakai kapan katanya tadi? Di setiap waktu sujud, di setiap waktu sholat. Tapi eta hiasan itu dikeluarkan oleh Allah. Apa itu yang dimaksud? Jadi kalau merujuk surat Al-A'raf ayat-ayat sebelumnya, itu nanti dikatakan bahwa pada ayat sebelumnya itu diantaranya ayat yang ke-26 ya. Ini saya bacakan. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sauatikum warisan walibasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Eta yang dimaksud hiasan di sini adalah, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian untuk menutupi tubuh kalian, warisan sebagai hiasan, walibasu taqwa, itulah pakaian takwa. Zalika khairun, itulah yang terbaik. Zalika min ayatilah, itulah bagian dari ayat-ayat Allah, la'allahum yadzakarun. Jadi yang dimaksud pakaian di sini adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu disebut pakaian. Disebutnya libasu takwa, pakaian takwa. Pakaian itu berarti sesuatu yang untuk diterapkan kepada diri kita. Cuman bukan pakaian fisik.
Tapi ieu pakaian takwa. Sanes baju takwa, sanes benten deui eta mah. Ada istilah jadi baju takwa, cenah kumaha baju takwa. Tapi yang dimaksud di sini adalah qad anzalna, sungguh sudah aku turunkan, kami turunkan. Jadi ieu pakaian teh diturunkeun. Leres lungsurna ti langit ka dunia ieu. Yang dimaksud adalah Allah menurunkan ayat-ayat pelajaran sudah menjadi kitab suci Al-Qur'an. Eta eusi kitab suci teh naon? Eusi kitab suci itu adalah petunjuk, pedoman. Lebih spesifik lagi di dalamnya ada perintah, ada larangan. Tak eta perintah larangan itu berarti untuk diterapkan bukan? Untuk diterapkan dipakai ke urang. Sehingga dengan perintah kita tahu apa yang harus dilakukan, dengan larangan kita tahu apa yang harus ditinggalkan. Itu yang dimaksud pakaian takwa. Jadi pakaian takwa itu jelas di sini adalah ayat-ayat Allah yang memberikan pedoman di dalam berperilaku. Tak eta anu kedah nutupan diri urang supados diri urang tidak menampilkan sisi buruk, sisi jahat anak Adam. Tetapi harus ditutupi, diselubungi oleh pakaian yang disebutkan pakaian takwa. Atau lebih spesifik lagi, pakaian takwa itu adalah ad-din, agama, tatanan hidup, aturan hidup, perintah dan larangan dari Allah, dan itu mengandung konsekuensi hukum. Dan itu untuk kebaikan anak Adam itu sendiri. Itunya. Kartos yang dimaksud dengan zinatullah, hiasan anu kedah diterapkan setiap waktu sholat. Itunya eta ayat-ayat Allah diterapkan. Nah, maka ketika kita sholat kan ada rukun sholat apa saja? Rukun sholat satu, niat apa takbir? Niatnya niat heula anu takbir, takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah Ummul Kitab, kemudian surat atau ayat. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ketika sholat kita membaca ayat-ayat atau surat yang sudah kita hafal dari Al-Quran. Itu dibacakan dalam arti untuk diterapkan, dimasukkan ke dalam kesadaran kita, ke dalam pikiran kita, ditanamkan dalam hati, sehingga mudah-mudahan ayat-ayat itu menjadi pedoman, panduan yang kita terapkan, praktekkan dalam hidup. Oh, ini perintah, ini larangan dari Allah langsung. Sehingga kapan itu dipakaikannya? Di setiap waktu sujud, waktu sholat. Karena di dalam setiap waktu sholat, di situ kita membaca ayat hartosnya. Jadi zinatullah ini adalah hiasan yang dimaksud adalah ayat-ayat pelajaran Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah supados janten pakaian ka urang. Dipakai eta teh gitu. Lamun teh dipakai berarti ibarat orang teh ditaranjang katempo auratna. Terlihat nanti sisi buruk manusia kalau tidak menggunakan, kalau tidak menerapkan ayat-ayat Allah ini. Bakal nimbulkeun kejahatan-kejahatan, kagorengan-kagorengan. Kan begitu. Kalau kita hidup ini tanpa menggunakan hiasan atau pakaian takwa istilahnya. Jadi pakaian takwa itu adalah sebenarnya din, aturan-aturan Allah yang tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah metafora. Metafora itu bahasa kiasan saja. Yang dimaksud dengan zinatullah. Berarti ada dua ya. Bukan hanya sholat, tetapi sebelum sholat itu kita harus mempersiapkan ayat-ayat Allah. Anu bakal dipakai ku urang. Kedah apal ayatna, kedah paham hartosna. Surat naon anu bakal ku urang di aos dina waktu sholat eta. Tak eta yang dimaksud hiasan untuk menghiasi diri kita. Upami urang sholat, kalau kita sholat tanpa menerapkan ya hiasan itu berarti sholatnya bisa dipastikan tidak ada apa-apanya. Tengah hasil kena naon. Kan gitu. Teu aya eusina, tak eusian sholat teh sebelum sholat itu harus siap dengan ayat-ayat atau surat yang sudah kita hafal dan kita paham maknanya. Di dalam surat itu ada pedoman, ada petunjuk yang mengarah. Nah, maka kalau sholat itu benar, kalau sholat itu berisi ayat-ayat Allah yang menjadi kesadaran, ketika dibacakan itu nyerap dina hate, membentuk kesadaran, maka akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah diri dari keji dan munkar. Gitu. Karena ayat-ayat Allah nanti memberikan rasa, menanamkan perasaan takut untuk melanggar perintah Allah.
dan suka cinta untuk memenuhi ridhonya Allah. Ya, kita lanjutkan ya, jadi itu. Jadi jelas ini bukan hiasan bukan hiasan fisik ya, tetapi hiasan aturan-aturan Allah. Diibaratkan hiasan gitu. Terus nah, kita lanjutkan. Itu yang dimaksud. Allati akhraja li ibadihi. Yang Allah keluarkan khusus untuk hamba-hamba Allah, itu hiasan itu. Itu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian watoyibati minarizki, dan toyibati minarizki. Ya, toyibah artinya yang baik, yang bagus, minarizki dari rezeki karunia Allah. Ya. Jadi Allah itu memberikan kepada hambanya dua berarti. Yang pertama adalah hiasan pakaian takwa untuk diterapkan ke dalam kehidupan diri kita, dan yang kedua adalah toyibatin minarizki, rizki anu toyibah, rizki yang toyibah itu yang bagus, ya, yang baik. Ya. Jadi toyibah itu benar-benar kita jangan makan itu, konsumsi itu sembarangan, jangan melihat enaknya, ya, mahalnya gitu ya. Tapi melihat di situ benar-benar bahwa itu toyibah. Toyibah artinya bisa mengantar kepada tujuan yang baik, itu arti toyibah. Sesuatu yang toyibah, sesuatu yang baik berarti sesuatu itu bisa menghantar pada kebaikan-kebaikan. Dalam hubungan dengan rezeki, makanan berarti bagaimana supaya apa yang kita konsumsi itu bisa menghantarkan tubuh kita menjadi sehat, menjadi baik, gitu, menjadi aktif. Ya. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, dengan bagus. Jangan makanan-makanan anu pipanyakiteun gitu. Ya. Komo anu seneng amis-amis gula kan eta kan toyibah henteu nu kitu. Tidak toyibah ya. Jadi makan itu harus toyibah, jangan berlebihan gitu kan. Ya, kalau berlebihan kan itu jadi penyakit. Ya. Kita lanjutkan. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan, yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Berarti Allah memberikan dua hal tadi, memberikan ayat-ayat Allah, pelajaran, ya, kitab suci, dan makanan yang thayyibah. Eta teh berarti kanggo saha? Untuk hamba-hamba Allah di kehidupan dunia. Begitu, ya. Berarti secara tidak langsung Allah memerintahkan, silahkan pakai itu hiasan aturan hidup, dan juga silahkan itu ambil makan dan minum dari rezeki yang thayyibah dari Allah. Begitu kan? Tinggal kita memenuhinya. Nah, kemudian dikatakan khalisatan yaumal qiyamah. Hal yang demikian itu adalah sebagai sesuatu yang khusus untuk menghadapi, untuk bisa mencapai yaumal qiyamah. Apa itu yaumal qiyamah? Hari kebangkitan. Jadi dua hal tadi, pelajaran dari Allah, agama, aturan dari Allah, dan rezeki yang thayyibah, dua hal itu adalah untuk bekal kita di dunia, untuk kita terapkan dan untuk kita gunakan. Dan itu sesungguhnya adalah, ya, untuk bekal agar bisa selamat menghadapi hari kebangkitan. Jadi sederhana, simple, supaya orang tiasa selamat engke di hari kebangkitan, manfaatkan, gunakan yang benar. Tadi hiasan dari Allah, nyata Al-Qur'an, ya, ku urang dihafalkeun, ku urang dipahami, ku urang diterapkeun. Yang kedua, supaya bisa beraktivitas mengamalkan aturan Allah, kan kedah aktif, tubuh kedah sehat. Kantun rezeki anu thayyibah, kan gitu. Sederhana tuh. Sederhana gitu. Rezeki tos aya anu sae anu yang bagus, yang berguna bagi tubuh kita, dan selanjutnya rezeki itu agar kita bisa sehat, dan dengan tubuh yang sehat kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, bisa menjalankan ibadah sebagai bentuk menghiasi kepribadian kita dengan hiasan langsung dari Allah. Kan begitu. Kartas deh. Ya. Ya teh bekal orang yang oleh Allah sudah diberikan kepada kita di dunia untuk menghadapi keputusan hari kebangkitan. Itu. Khalisatan yaumal qiyamah. Maka kadzalika yufassilul ayat liqaumin
ya'lamun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat pelajarannya bagi kaum yang mau mengetahui. Jadi bagi kita yang ingin mengetahui kebenaran, ingin mengetahui petunjuk, maka begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya sesederhana itu. Kemudian mari kita perinci seperti apa hiasan pakaian takwa yang harus kita terapkan ini. Kan tadi ari pakaian takwa teh nyaeta bentukna apa itu takwa? Ketaatan. Kan kalau para ulama sering bilang takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu adalah berisi ketaatan pada perintah dan juga menghindari larangan. Nah, bentuk perintah dan larangannya kita langsung ke ayat ke-33. Jadi ini untuk kita terapkan jantan menjadi hiasan bagi perilaku kita. Kul innama harrama rabbil fawahis ma zaharu minha wa ma batona. Katakan, sebenarnya Allah Tuhanku mengharamkan, melarang, ya enggak? Al fawahis. Yang pertama adalah fawahis. Fawahis itu bentuk jamak dari fahisah. Fahsya gitu kan. Jadi perilaku perbuatan yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji. Ma zaharu minha wa ma batona. Baik yang zohir, yang tampak, wa ma batona, ataupun yang batin, yang tersembunyi. Nah, ini haram, ya, diharamkan, dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya itu artinya perbuatan amoral atau asusila. Jadi perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai etika moral. Dan itu perbuatan itu tidak disukai oleh masyarakat umum. Apa misalkan? Misalkan zina, perselingkuhan, perjudian. Pokoknya mah masyarakat tidak suka kalau itu dilakukan. Itu jadi melanggar nilai-nilai moral dan kesusilaan. Yang bisa dikatakan ya menjijikkan. Itu namanya fahsya. Kan ada fahsya, ada munkar. Ya. Apa bedanya? Jadi kalau munkar itu dari kata yang diingkari. Munkar artinya sesuatu yang diingkari. Artinya yang secara hukum, secara aturan undang-undang itu melanggar pasal, melanggar hukum disebut munkar. Jadi seperti jadi bersifat kriminal, itu namanya kemungkaran. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang apabila itu dilakukan itu kita sudah melanggar pasal, melanggar hukum dan akan kena sanksi hukum. Tapi kalau fahsya, ya, fahsya ini umumnya tidak ada pasal-pasalnya. Tapi itu dibenci oleh masyarakat gitu. Begitu. Seperti ya hal-hal yang tidak etis gitu dilakukan. Tadi seperti berzina, perselingkuhan. Selingkuh tadi disebut fahsya, keji. Ma dhaharu minha kan di sini. Baik itu yang tampak, yang terlihat, wa ma batona maupun yang tersembunyi. Itu. Kan aya jelema anu salingkuh teh terang-terangan gitu nya. Aya nu seselumputan nah sarua teh terbalik gitu. Itu contoh fahsya, ya. Atau misalkan perjudian masuk nggak? Amoral. Masuk. Judi yang terang-terangan atau judi yang terselubung itu ma dhaharu minha wa ma batun. Pokoknya cirinya adalah masyarakat itu tidak suka dengan hal itu, ya. Bukan sesuatu yang baik, ya. Tapi pasal-pasalnya, undang-undangnya umumnya tidak ada undang-undang, tapi itu sudah dipandang buruk di mata masyarakat. Bisa dipahami? Itu yang dimaksud fahsya. Jangan kita melakukan fahsya. Ya termasuk juga berbohong masuk fahsya. Karena kalau kita suka berbohong, suka ingkar janji juga itu juga fahsya. Itunya. Sengaja kita ingkar janji, sengaja kita manipulasi. Walaupun tidak ada pasalnya, tidak kena jerat hukum, tapi masyarakat nggak suka dengan itu juga masuk fahsya. Ya, itu. Bedakan itu ya. Kemudian selanjutnya apa?
ma zahara minha wa ma batu. Kemudian wal itsma. Juga Allah mengharamkan itsma. Itsma itu artinya kejahatan. Tadi kalau kejahatan itu jelas-jelas jahat, melanggar aturan undang-undang yang berlaku di lingkungan masyarakat itu, di negara itu. Itu namanya isma. Jadi segala bentuk kejahatan, kriminalitas yang memang itu melanggar hukum. Itu bedakan. Jadi ada fahsya, ada isma. Isma juga sebanding dengan munkar. Ya. Itu Allah tidak suka, gitu ya, mengharamkan hal itu. Contoh isma, contoh perbuatan jahat itu apa? Ya, mencuri, korupsi, ya, membunuh. Itu jelas-jelas semua melanggar hukum yang berlaku. Penipuan dan lain sebagainya. Kemudian wal bagya bi ghairil haq. Bag itu artinya kezoliman. Kezoliman di sini yang dimaksud bag adalah kesewenang-wenangan. Al-bag itu berlaku sewenang-wenang. Dari kata kerja bago, ya bago. Itu artinya berlaku sewenang-wenang. Jadi artinya kesewenang-wenang, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya harta, mentang-mentang punya gelar, ilmu, dan lain-lain, maka dia berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Bighairil haq, tanpa ada dasar kebenarannya. Begitu. Jadi mentang-mentang dia punya posisi jabatan, dia nyuruh-nyuruh orang seenaknya misalnya, itu bagi nanti. Ya. Mentang-mentang punya kedudukan, kemuliaan, dimuliakan oleh masyarakat, oleh jamaah, kan bisa aja. Nanti ya sewenang-wenang mungut infak sedekah di jamaah, kumpulkan gitu. Dan lain-lain gitu kan. Itu bisa. Jadi melalui apa saja, ya. Kesewenang-wenang itu karena ada faktor yang dimiliki, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Kekayaan itu membuat orang itu jadi seenaknya, sewenang-wenang. Tanpa, tadi, bighairil haq, tanpa dasar yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan. Itu Allah tidak suka. Nah itu, larangan-larangan. Kemudian apa lagi? Wa antusriku billahi. Dan tusrik billah. Allah melarang tusriku billah, artinya menyekutukan sesuatu dengan Allah. Nah, sudah dibahas kan di sini yang dimaksud menyekutukan apa? Mencampur aduk ya, ajaran Allah dengan yang bukan dari Allah, dan itu dianggap dari Allah. Bukan ya. Apa yang dicampur aduk di sini? Malam yunajil bihi sultan. Nah itu. Jadi ada malam yunajil bihi, sesuatu yang Allah tidak menurunkan sultan. Sultan itu artinya keterangan yang kuat, keterangan yang valid, yang kuat atau dalil. Jadi menyekutukan keterangan-keterangan yang sesungguhnya Allah tidak menurunkan itu, tapi itu dianggap dari Allah, dianggap itu juga bagian dari ajaran Allah, padahal bukan. Nah itu jangan sampai kita mencampur aduk hal-hal yang Allah tidak menurunkan keterangannya, tapi kurang dianggap itu ajaran agama. Gitu. Ini langsung dari Allah. Ya, paham arti musyrik itu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Dalam hal ini sesuatu ini adalah perkara-perkara yang Allah tidak menurunkan keterangannya. Keterangan Allah di mana adanya? Di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Allah. Jadi Al-Quran ini sultan, keterangan yang valid, yang punya kekuatan hukum di sisi Allah. Gitu. Kalau begitu bagaimana dengan hadis-hadis? Bukan tidak boleh, silahkan dari hadis-hadis, dari keterangan-keterangan, selama itu ada manfaatnya. Jadi kita mencari manfaatnya, mencari ilmunya, mencari nasihat-nasihatnya banyak. Tapi tidak punya kekuatan hukum gitu. Yang punya kekuatan hukum itu hanya kitab suci Al-Quran gitu. Yang lain-lain itu tidak punya kekuatan, tapi kita ambil dari aspek faedahnya, pelajarannya, nasihatnya, itu bagus-bagus. Ya, manfaatnya buat kita. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai punya semacam kekuatan validitas hukum di Allah. Gitu. Itu ya, jadi harus jelas dalam urusan ini juga.
Kemudian yang jangan, yang diharamkan oleh Allah, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Antakulu, takulu artinya berkata-kata, berbicara. Berkata-kata 'alallah, atas nama Allah. Ma la ta'lamun, ma la ta'lamun. Perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Perkara yang kalian tidak ada dasar ilmunya. Nah, jangan juga ini. Tidak boleh kita ngomong sembarangan, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama, padahal tidak ada dasar ilmunya. Itu juga nggak boleh. Jadi silahkan kita berbicara, menyampaikan sesuatu, apabila itu memang ajaran agama, harus ada dasar ilmu dari Allah. Itu tidak boleh kita sembarangan. Gitu. Jadi itu seketat ini. Ini untuk kita apa? Terapkan. Terus ini adalah zinatallah, untuk menghiaskan ya kepada diri kita sehingga jadi pedoman, jadi panduan. Gitu. Kita satu ayat aja lagi. Ya, urang lajengkeun hiji ayat deui Pamang ngisi waktu supaya ada closingnya, saya bacakan aja. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Walikuli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada ajalnya. Ajal artinya batas waktu. Setiap umat diberi batas waktu. Jadi batas waktu itu artinya ajal itu adalah kematian. Ya. Setiap manusia itu diberi batas oleh Allah. Maksud batas ini untuk apa? Diberi batas waktu untuk mengisi, memperbaiki hidup kita, menerapkan nilai-nilai ajaran Allah, sok gerak terapkan gitu maksudnya teh. Ulah ditunda-tunda, terapkan, hiasi diri kita dengan pelajaran ayat-ayat Allah, dengan aturan-aturan Allah. Terapkan eta dina waktu, setiap waktu sujud, artinya dibacakan ayatnya dan diamalkan dalam kehidupan, kan begitu. Dengan berbekal ya, dengan berbekal kesehatan jasmani, kesehatan tubuh kita melalui makanan yang toyibah gitu. Jadi orang tuang teh kedah milih tuangan anu toyibah, makanan yang baik-baik, kan begitu. Supaya jag-jag, supaya sehat, meh tiasa ibadah gitu. Supaya kita menjadi bahan penilaian yang baik, yang bagus selama kita di dunia, dan nanti di hari kebangkitan mendapatkan keputusan yang bagus, kan gitu. Itu ya. Jadi itu ajal. Jadi kita diberi ajal, batas waktu oleh Allah untuk segera menerapkan ini. Ya. Walikuli ummatin ajalun. Maka fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu telah tiba, apabila kematian sudah sampai kepada diri kita, maka la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa ditangguhkan. Jadi tidak bisa dinanti-nanti. Aduh keheula gitu, can ngamalkeun, can belum mempraktekkan, ya Allah, nggak bisa. Jangan sampai kita nanti telat, itu yang dimaksud. La yastakhiruna sa'atan. Sa'atan artinya sesaat pun. Gitu. Tidak akan diberi kesempatan lagi oleh Allah. Juga wala yastaqdimuna, tidak bisa dipercepat gitu. Biasa dipercepat. Ayo Allah, ayo naweh, mau biasa. Jadi Allah sudah menetapkan ajal kita masing-masing. Nah, jadi artinya gunakan sebelum ajal itu tiba, iya tah. Ikuti perintah ayat 31, perintah ayat 33 gitu. Dengan pemahamannya adalah ada pada ayat 32. Maksud dan tujuannya adalah ada pada tadi ayat 32, bahwa Allah telah memberi kita pembekalan, dua pembekalan rizki yang thayyibah. Bisa nggak dipenuhi? Tiasa. Allah sudah melimpahkan, langit dan bumi ini sudah memberikan limpahan nikmat karunia. Ngalu ya ayah dipasarkan gitu kan, buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan, dan semuanya sudah disediakan oleh Allah. Sebenarnya itu adalah untuk hamba-hamba yang soleh. Kan orang tuh sadar gitu. Lalu gitu, untuk kita bisa beraktivitas, beramal. Kemudian lengkapi perilaku kita dengan ini, terapkan pakaian takwa tadi, aturan Allah. Terus ayat teh yeuna Al-Qur'an di bumi masing-masing. Tos ayat tuh kirang naon deui, dibacakeun, diaoskeun, apalkeun. Bari jeung paham.
anu tos apal bari jeung dipahami sok bacakeun dina salat. Itu yang dimaksud hudu jinatakum inda kuli masjid. Gitu kan, pakaikan hiasanmu itu, ini Al-Qur'an hiasan, hiaskeun ka diri urang di setiap waktu sujud. Gitu. Ulah salat tapi kosong eueuh ayatan. Tidak ada isinya, harus ada isi supaya isi itu menjadi pedoman, panduan di dalam kehidupan kita. Kahartos kita. Insyaallah mudah-mudahan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dan tentunya yang bisa kita tunaikan bagi kebaikan hidup kita, bagi keselamatan hidup kita dunia menuju akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.